Seperti yang sudah Pak Omar sampaikan pada video sebelumnya, kita akan coba praktek membuat lampu otomatis yang seperti mungkin rangkaiannya yang ada di depan kalian. Kita coba dulu, ini rangkaian sudah jadi. Kita akan membuat rangkaian kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada lampu, kita nyalakan, dia menyala. Nah, kita akan membuat sensor. Apabila dia terkena oleh sinar matahari yang terik, dia akan mati. Ini kita simulasikan dengan kamera senter yang ada di sini. Ya, kita arahkan ke bagian ini. Nah, bagian dari sensornya mungkin tidak terlalu kelihatan. Ya, lampu akan mati. Nah, rangkaiannya seperti apa? Prinsip kerjanya seperti apa sih? Jadi prinsip kerjanya adalah ketika kondisi dia tidak terlalu terang, sinar matahari kurang, maka dia akan otomatis menyala. Jadi misalkan pada malam hari dia akan, atau posisi mungkin mendung sekali yang cahaya kurang, maka dia akan menyala lampu itu. Nah, ketika ada cahaya, maka dia akan mati. Nah, ini yang akan kita praktekkan pada video pembelajaran hari ini. Langsung aja anak-anak, kita akan masuk kepada proses pembuatan. Alat apa saja yang harus kita persiapkan? Ya. Yang pertama adalah solder, tang, ya, untuk membengkokkan alat atau komponen-komponen yang ada di sini, cutter, dan timah atau tenol. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah transistor VIR 3D, lanjut LDR, ada dua jenis LDR, ada yang besar dan ada yang kecil. Berikutnya adalah resistor 220 kilo ohm. Berikutnya yaitu resistor 820 kilo ohm. PCB, ya, PCB ini untuk meletakkan nanti komponen-komponen. Namun PCB ini tidak seluruhnya kita gunakan, hanya seperdelapannya. Nanti kita akan potong. Tentu kita akan menggunakan lampu. Nah, lampu yang kita gunakan, nah, jangan lupa kita sudah memotong salah satu ujung kabel. Ya, ini kita potong, nah, kita sambungkan di lampu yang sudah tersusun seperti ini. Langsung saja kita buat saklar ini. Oke, kita langsung susun. Ya, kita susun alat-alat, ya, komponen-komponen yang ada. Ya, gunakan alat-alat yang sederhana. Kita bengkokkan dulu. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan. Oke, pertama kita pasang transistor, terus kita solder. Nah, pakai 1, yang 2, yang 3. Maka berikutnya kita masukkan atau kita pasang, kita balik aja dulu. Kita pasang resistor 220 ke kaki tengah. Nah, untuk resistor, untuk pemasangannya ini boleh terbalik, tidak harus ada urutannya, ya. Boleh bebas, tidak harus urutannya seperti apa. Ya, kita pasang dulu di sebelah sini, resistor. Kita balik kembali untuk pasang. Nah, kita solder. Oke, kaki kedua resistor.
kaki resistor yang ini kita hubungkan dengan kaki transistor yang tengah. Kita solder kembali. Kita sudah menghubungkan antara resistor dengan kaki transistor yang tengah. Kita balik kembali. Berikutnya adalah memasang atau menghubungkan resistor yang 820 kilo ohm. Oke, kita masukkan. Ya, balik kembali. Kita solder. Sudah. Nah, untuk resistor yang barusan kita hubungkan dengan kaki transistor yang di sini, yang sebelah kiri, paling kiri ya. Kalau dibalik, kalau seperti ini paling kanan. Kita solder. Nah, selesai. Berikutnya adalah, nah, kaki resistor yang dua di sini, silahkan kita hubungkan satu dengan yang lain. Ya, kita solder. LDR, LDR-nya kita pasang ya, menuju kaki tiga ini yang paling luar dan paling luar. Oke, kita solder LDR-nya. Nah, hubungkan LDR dengan kaki paling luar dari transistor. Ini juga. Oke. Sudah terpasang. Saatnya kita hubungkan kabel ya. Sebetulnya ini langsung terhubung, namun lebih rapi jika kita gunakan kabel untuk memasang. Jadi kita hubungkan kabel utama paling kiri ya, paling kiri. Maaf, di sebelah sini. Ya, kita solder. Oke, ini. Dengan yang tengah kita solder. Selesai. Nah, saat ini kita harus memastikan bahwa kabel ini, komponen-komponen di sini tidak ada yang saling terhubung ya, sesuai jalurnya. Ini harus terhubung sesuai jalurnya. Oke, kita cek, kita periksa satu persatu. Oke, sudah sesuai. Oke anak-anak, rangkaian lampu sudah jadi. Mari kita lakukan uji coba. Nah, untuk lampu, untuk kabel yang ke fitting itu silahkan hubungkan bagian yang sebelah kiri ya. Maaf, sebelah kanan, paling kanan nih sih. Kita hubungkan. Untuk yang ke stop kontak ini yang sebelah tengah. Nah, kita akan melakukan uji coba. Oke, kita akan melakukan uji coba. Dalam uji coba ini anak-anak harus berhati-hati karena posisi di sini itu listrik mengalir dengan besar. Jadi hati-hati, jangan pernah memegang alat-alat yang ada di sini.
kita pasang. Ya, kita gunakan senter di handphone ini, kita arahkan ke LDR ya. Lampu mati, kita geser, lampu kembali menyala. Kita geser. Ya, ini diibaratkan seperti cahaya matahari ketika menyinari light itu LDR ini, dia akan memutuskan arus sehingga lampu tidak teraliri oleh listrik. Namun ketika tidak ada sinar maka dia akan teraliri listrik sehingga lampu menyala. Ya. Oke, demikian anak-anak untuk percobaan hari ini. Kita bisa membuktikan sekali lagi, ini lampu kita sudah terkoneksikan dengan listrik. Ada komponen di sini, kita berikan cahaya maka dia akan mati. Lampu di sini kita lepas maka dia akan menyala kembali. Kenapa dia berkedip seperti, karena cahayanya terlalu sedikit. Ketika sudah terang maka dia akan mati kembali. Nah, beginilah rangkaian listrik yang digunakan untuk saklar otomatis yang menyambung dari materi yang kemarin, yaitu instalasi listrik rumah tangga. Ini bisa kita gunakan di lampu taman atau lampu luar yang mungkin ketika kita pergi atau kita kelupaan mematikan saklar di dalam atau mematikan saklar, dia akan otomatis mati dan dia akan juga otomatis menyala apabila dibutuhkan. Dia otomatis mati ketika siang hari dan otomatis menyala ketika di malam hari. Efeknya di dalam kehidupan kita akan tidak boros ya. Jadi kita akan sedikit lebih berhemat karena otomatis listrik itu terputus sehingga tidak masuk ke lampu, sehingga pembiayaan pun akan berkurang. Demikian materi tentang instalasi listrik rumah tangga dengan submateri membuat saklar otomatis untuk lampu. Saya cukupkan dari Pak Omas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.